Permasalahan seperti ini kerap terjadi pada lahan replantingan, tapi lahan kita ini bukan replanting, yaitu lahan bekas hutan stacking, tapi banyak juga yang terkena penyakitnya seperti saya bilang tadi. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, pucuknya, pupusnya, daun mudanya itu busuk. Kalau kita tarik seperti ini, dia akan jebol. Nah, ini dia, kering ataupun busuk pucuknya. Nah, ini disebabkan oleh kumbang tanduk salah satunya. Dan di sini akan terdapat ulat-ulat kecil. Kasus seperti ini tidak mengakibatkan kerusakan fatal pada tanaman kelapa sawit kita ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita perhatikan setiap kali ada yang busuk pucuknya, pasti rata-rata di bawahnya itu ada berlubang nih. Berlubang seperti ini, itu disebabkan oleh kumbang tanduk ya. Nih, berlubang dia, kumbang tanduk yang masuk dari sini dan memakan umbutnya sehingga mengakibatkan daun mudanya itu busuk. Ini bolong ini. Tuh ya, begitu. Memang tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal ataupun yang serius, namun hanya menghambat pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Yang seharusnya daunnya itu pertumbuhan normal, dia cepat, karena ada dampak dari kumbang tanduk itu, dia memperlambat, menghambat pertumbuhan. Kalau untuk kerusakan yang fatal seperti mati itu tidak sampai ya. Untuk mengatasi permasalahan seperti tadi, saya mencoba menggunakan insektisida, ini kolater teman-teman. Kolater ini berbentuk butiran-butiran kecil berwarna keungu-unguan ya. Ini kita pakai tidak usah banyak-banyak ya, hanya sejumput saja, sejumput segini untuk satu pohon kelapa sawit. Setelah itu kita taburkan di pupusnya seperti ini. Kolater ini tidak mudah larut ataupun tidak mudah hancur terkena air ya. Jadi dia akan bertahan di situ. Cukup penggunaannya sejimpit saja ya, sejimpit saja. Kita taburkan di pucuknya, begitu. Ini juga berlaku untuk yang belum terserang kumbang tanduk, bisa juga kita antisipasi dengan kolater ini tadi. Dan jika perlu di lubang tadi yang untuk masuknya kumbang tanduk itu bisa kita masukkan. Kita masukkan kolaternya di dalam lubang untuk tempat masuk kumbang tanduknya. Walaupun entah masih ada atau enggak kumbang tanduk di dalam, yang jelas kita intinya untuk mengantisipasi saja ya. Atas kita kasih, bawah juga kita kasih. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini nanti bisa aman. Nah, jika terdapat pelepahnya yang sengkleh, apalagi yang kerowak seperti ini ya, ini jelas ini sudah dipastikan ulahnya si kumbang tanduk tadi ini. Ini juga bekas patah ya, dan ini ada daun muda yang cacat. Ini lagi ya, tuh. Seperti yang saya bilang tadi, ulah kumbang tanduk ini tidak mengakibatkan efek yang fatal terhadap kelapa sawit, namun hanya menghambat pertumbuhan daunnya. Jadi seharusnya dia sudah berdaun 5, misalkan dia hanya berdaun 3. Selain itu dia akan menyebabkan ini pelepah-pelepah mudanya ini yang baru tumbuh, baru tunas, dia akan cacat, kan jelek gitu. Nah, seperti ini seharusnya ini kan udah pertumbuhannya sudah tinggi ya, tapi lantaran terserang kumbang tanduk itu tadi, jadi pertumbuhannya terhambat, macet lah ya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ulang lagi ya, setiap kali yang pupus mudanya itu busuk, pasti selalu ada ulahnya si kumbang tanduk. Ini salah satu kotorannya dari dalam yang dikeluarkan oleh kumbang tanduk, pasti ada ini di sini lubangnya.
Nah, ini dia lubangnya teman-teman. Ini ya seperti saya bilang di awal tadi ya. Begini dia. Itu pasti ya, kalau pucuknya busuk bisa dipastikan itu ada kumbang tanduknya yang masuk ke dalam. Ini dia berlubang nih ya. Gitu. Nah, untuk mengantisipasinya kembali terjadi serangan kumbang tanduk, kita dapat juga ya, kan ini udah bertunas kembali. Itu kalau kita mau mengantisipasi biar lebih aman, bisa kita taburkan kolaternya tadi lagi ke setiap pucuknya sini ataupun di batang bawah. Dua-duanya juga bagus ya untuk mengantisipasi lagi. Nah, ini pohon ketiga teman-teman yang kita cek untuk memastikan benar-benar ya. Ini ada korban apanya ini? Daun busuknya, tapi ini udah tumbuh lagi ya. Ini pohon ketiga kalinya yang kita cek. Setiap kali ada daun muda, daun pupus yang busuk itu disebabkan oleh kumbang tanduk. Nih, yang pertama kroak. Itu kalau kita cari lagi, nih, nah, ini dia teman-teman. Pasti ada lubang di mana untuk tempat masuknya si kumbang tanduk. Begitu. Jadi kalau kita mau kasih lagi kolater pada lubangnya ataupun pada pupusnya, itu boleh saja untuk mengantisipasi terjadinya serangan kumbang tanduk lagi ya. Itu teman-teman. Sedikit berbagi ya. Ini tanaman kelapa sawit usia 1 tahun lebih, berapa bulan ya? Bulan 4 kemarin pas genap 1 tahun. Ini untuk pohon kelima ya yang kita cek. Nih dia, pasti ada lubangnya setiap kali ada permasalahan yang sama. Ada lubangnya. Banyak sekali ini bekas hutan, tapi banyak sekali terjadi seperti penyerangan ini ya. Ini boleh, ini sudah tumbuh ya, tapi kita antisipasi saja gitu. Bibit dari PPKS Medan ini dampi, kita tumpang sari dengan cabai usia 1 tahun 1 bulan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ya. Mohon dukungannya. Jika video ini bermanfaat, mohon dibagikan dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.